Oke, inilah tampilan dari dashboard aplikasi 6NG. Ada beberapa fitur, kita cek satu-satu. Nah, yang pertama ini ada di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini bisa kita lihat di subjudulnya itu ada view di TKS dan rekap di TKS. Kita buka dulu view di TKS. Oke, di view di TKS ini data yang terkumpulkan dari masyarakat ini untuk melihat masyarakat desa kita yang mendapatkan bansos. Oke, kita bisa langsung di sini pilih jenis bansos dulu. Oke, kita pilihlah PKH. Oke, kita PKH. Sebenarnya nggak perlu filter sih, karena untuk cek jenis, kalau kita filter nama itu individu, cuma satu ataupun dua yang muncul sesuai dengan nama. Nah, untuk melihat keseluruhannya kita bisa contreng di PKH. Kemudian ada untuk apa nih namanya nih, untuk masuknya. Oke, 11 kurang 8 3. Kemudian kita pilih cek captchanya sesuai, kemudian tinggal cari. Oke, tunggu sebentar, maka akan muncul data-data PKH yang ada di desa teman-teman operator. Nah, kalau saya di sini ada 51 orang data PKH. Ini ada beberapa yang sedang saya update kembali. Nah, kemudian kita mau ngecek sembako ataupun BNPT PPKM ini bisa, tinggal kita contreng. Kemudian sama juga prosedurnya seperti yang tadi, kita isikan ini 6 kurang 2 4, cek. Kemudian kita tinggal cari. Nah, akan muncul BPNT PPKM. Oke, dengan total di sini kalau saya sini 69 orang. Oke. Nah, di menu view di TKS ini untuk melihat, untuk memudahkan kita untuk cari tahu ada berapa orang warga desa kita yang mendapatkan bansos ataupun bantuan sosial. Kalau di filter nama juga bisa sih. Oke, bisa dengan nama, nik, nomor kakak. Untuk umum, kalau nama kita tulis Muhammad, semuanya muncul Muhammad semua. Nah, kalau nik sama nomor kakak ini khusus. Oke, view di TKS sudah, kemudian rekap di TKS kita buka. Nah, di sini nah, periode SK ini adalah update terakhir pada tanggal 23 Oktober 2023. Nah, kita lihat sini di desa saya ada 718 individu dengan kemudian jumlah kepala keluarganya itu 229. Ada yang perlu perbaikan, belum saya update. 718 individu ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Kalau total semua masyarakat di desa saya itu ada sekitaran 1.200, jadi mungkin sekitar 30-40% miskinnya. Oke, nah bisa kita lihat nih di periode SK-nya 23 Oktober 2023. Untuk teman-teman operator 6NG diharapkan untuk selalu mengupdate, tiap bulannya kita update, karena itu sudah menjadi tugas kita. Oke, nah bisa kita lihat dari bulan sebelumnya, terakhir update itu di 19 September, bulan sebelumnya. Kita cek ada perubahan. Nah, ada perubahannya, jumlah individu di sini, jumlah kepala keluarganya ada 230, untuk perbaikannya ada 21. Nah, ini bisa jadi karena ada yang meninggal, ada yang pindah kakak ataupun yang lain sebagainya. Oke, kemudian kita cek di view selanjutnya, di fitur selanjutnya. Berarti view di TKS sudah, rekap di TKS sudah, kemudian verifikasi kelayakan. Nah, verifikasi kelayakan ini untuk operator 6NG jangan terlalu diinikan aja dulu, jangan terlalu dipedulikan dulu. Oke, karena ini khusus untuk pemula, jadi jangan dicoba-coba rubah dulu, biarkan saja dulu. Usulan dibatalkan ini itu ketika kita operator 6NG sudah mengusulkan nama-nama masyarakat yang layak untuk mendapatkan bansos
kemudian karena kepenuhan kuota ataupun belum dapat izin dari aparatur desa, karena mungkin melihat bahwa yang diusulkan tidak layak walaupun mengajukan diri, nah sudah saya batalkan, maka akan muncul di daftar usulan dibatalkan. Nah, untuk mengusulkan masyarakat untuk menerima bansos ini di usulan baru. Oke, di usulan baru kemudian ada usulannya. Nah, ini nanti tinggal diikutin aja nih, tinggal dikasih nomor kakak sama nick, kemudian kita tekan selanjutnya. Nah, untuk video kali ini berhubung saya buat videonya malam, tapi kita nggak bisa mengakses menu ini, nggak bisa. Ini menu ini cuma bisa diakses di tanggal 15 sampai dengan 24 setiap bulannya, kecuali hari Minggu. Hari Minggu seringnya fitur-fitur ini semua itu nggak bisa kita gunakan seringnya ya. Oke, kemudian masuk ke dalam perbaikan data. Fitur selanjutnya perbaikan data. Nah, perbaikan data ini ada subjudulnya ganti pengurus bansos. Nah, ini untuk pemula ditinggalkan aja dulu. Oke, kemudian perbaikan data anomali. Nah, ini perlu diupdate. Kita bisa cek misal nomor kakak anomali, kita search nggak ada, aman. Kemudian nama ibu kandung anomali, kita search aman lagi. Ini nanti kita bisa cocokkan. Nah, mungkin ketika kita melakukan update data, karena ini datanya data lama, ini masih banyak yang kekurangan, makanya kita tugas operator untuk memperbaiki semua data-data tersebut. Bisa jadi nama ibu kandungnya salah, alamatnya salah, ataupun kakak baru. Oke, ini enggak terlalu. Nanti kita fokus di video lain. Kemudian ada PBI. Nah, PBI ini ada masyarakat yang tidak menerima bansos, namun dia sebenarnya miskin, tapi merasa tidak layak menerima bansos ataupun tidak kita naikkan untuk menerima bansos, tapi dia miskin. Jangan lupa untuk mengusulkan dia dalam PBI. Nah, PBI ini untuk iuran kesehatan yang setiap bulannya ditransfer, tapi bukan dalam bentuk uang. Ini bisa jadi untuk warga untuk berobat, jadi terbantu dengan sistem ini. Nah, jika teman-teman tidak mengupdate data ataupun tidak memasukkan nama warga desa yang layak untuk menerima iuran kesehatan dari pemerintah di aplikasi 6NG ini, di data desa teman-teman, maka dapat dipastikan bahwa BPJS mereka ketika mereka berobat tidak akan aktif, ataupun mungkin sudah aktif tapi bisa dipastikan kalau misalkan tidak ada update data sama sekali, itu tidak aktif. Nah, ketika tidak aktif, maka sangat disayangkan masyarakat yang sedang berobat. Oke, sekian dulu ya, karena kita cuma pengenalan fitur-fiturnya saja. Sampai di sini dulu, nanti di video-video selanjutnya kita akan lebih fokus kepada cara kerjanya atau proses kerjanya. Kita tes satu-satu nanti, mulai dari pengusulan data dan lain, PBI ataupun pembatalan dan lain sebagainya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa kembali.